Bahkan ada sebuah kisah yang menarik ketika perang Tabuk. Ini perang Tabuk adalah perang yang jauh perjalanannya. Terjadi di musim panas. Di saat pohon-pohon kurma sedang berbuah dan siap untuk dipanen. Bayangkan. Karena memang panen kurma itu ya kalau di negara Arab itu sepengetahuan saya selama di Mesir itu ya di musim panas. Agustus tuh banyak kurma itu. Ya. Luar biasa. Diajak berperang oleh Rasulullah. Perjalanannya jauh, perlu bekal yang banyak. Yang dilawan adalah Romawi, satu negara superpower ketika itu. Lalu di musim panas lagi, ditambah lagi dunia sudah terlihat di hadapan mata karena akan panen kurma. Ini berat banget, ya. Kita kadang-kadang juga ya kayak ini kan jihad nih ya. Datang baju saya itu jihad. Berat tuh mata untuk datang ngantuk, kayaknya tidur lagi beli subuh, ya kan? Langsung mendatang aja. Ini benar-benar jihad. Mungkin kalau kita semua ya nggak akan berangkat jangan-jangan ya. Nah ketika itu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk berinfak. Ya, berinfak. Umar bin Khattab ketika itu langsung datang dengan separuh hartanya, datang kepada Rasulullah lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, saya mau berinfak. Nah, maka kemudian berapa yang kamu infakkan? Ya Rasulullah, setengah hartaku. Pada saat itu ada satu keinginan daripada Umar bin Khattab, hari ini saya ingin mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Masya Allah. Jadi ini bukan maksudnya sombong, enggak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingin menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan, Umar menyerahkan separuh hartanya. Tak lama berselang datanglah Abu Bakar, lalu kemudian ya Rasulullah saya mau berinfak. Kamu mau berinfak berapa? Seluruh hartaku. Masya Allah. Seluruh hartaku ya Rasulullah. Lalu kamu tinggalkan keluargamu apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allah. Ini mah iman udah sempurna ini. Iman yang sangat sempurna ini, luar biasa. Separuh itu udah luar biasa. Ini datang dengan seluruh hartanya. Tapi ada satu peristiwa yang menarik. Ini juga menunjukkan keimanan dahsyatnya seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan segenggam kurma. Saat itu banyak orang-orang munafik mengatakan, nah apa kamu ngasih infak cuma setelah satu genggam kurma? Ya, mulai dilecehkan. Yang infak kecil itu dilecehkan oleh para munafikin. Ya. Namun kemudian Rasulullah bertanya, kamu mau berinfak berapa? Ya Rasulullah, saya hanya punya 2 genggam kurma. Satu segenggam kurma saya serahkan untuk berjuang di jalan Allah. Segenggam kurma lagi saya serahkan untuk keluargaku. Bayangkan, miskin masih berinfak. Ya. Kalau kaya berinfak wajar, karena memang sedang diberikan kemudahan. Tapi udah miskin, cuman punya 2 genggam kurma untuk keluarganya, lalu ngalah. Separuhnya dibawa ke Rasulullah, separuhnya dikasih kepada istri dan anaknya. Ya. Kalau bahasa kita punya 2 liter, ya. Lalu 1 liter kita kasih untuk infak, luar biasa. Ya. Bahkan ada lagi yang luar biasa, nggak punya apa-apa. Dia hanya punya jiwa. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin ikut perang. Karena perjalanan jauh kan perlu kendaraan, nggak mungkin jalan kaki. Saat itu kendaraannya kurang. Bahkan 1 unta itu ditumpangi oleh beberapa sahabat bergantian. Kurang, akhirnya Rasulullah, saya nggak punya kendaraan yang bisa bawa kalian untuk berjihad. Ketika dengar kayak begini, para sahabat ini langsung nangis, langsung berbalik. Ya, disebutkan dalam Al-Quran itu bercucuran air mata mereka. Karena apa? Karena tidak bisa berinfak. Luar biasa. Nah ini gambar kepada kita bagaimana para sahabat itu luar biasa dalam masa infak. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk melakukan hal tersebut. Nanti terakhir ada kisah juga yang cukup menarik. Kemudian
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kayak begini, maka setan nggak akan membiarkan hamba-hamba Allah ini untuk berinfak. Dibikinlah dengan logika, dibikinlah dengan rayuan dan lain sebagainya. Dirayu manusia dengan apa? Kemiskinan. Ya. Karena memang kadang-kadang suka ngedepankan logika. Masalah infak nggak usah pakai logika lah. Udah infak aja, nggak usah hitung-hitungan, karena Allah yang akan menghitung dengan jumlah yang luar biasa. Yang adalah ayatnya kita akan bacakan. Dan sebuah ayat dikatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kamu, ya, dengan cara menakuti kamu dalam masalah kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat fahsya, ya, perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kita, kepada orang-orang beriman, adalah apa? Maghfirah, ampunan dan keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pengetahuannya. Nah, ini gambaran kepada kita. Jadi setan akan nyuruh kita, janganlah, tuh kan nanti anak kamu gimana, nanti ini kamu gimana, nanti ini, aduh, dibuat akhirnya nggak jadi berinfak, waliyadzubillah. Oleh karena itu, ya, untuk mengalahkan rayuan setan tentang kemiskinan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan keutamaan yang luar biasa. Jangan takut, kata Allah. Setan ngajak kemiskinan, jangan takut. Saya janjikan kepada kamu keutamaan dari berinfak yang kamu akan keluarkan. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah kamasali habba, seperti sebutir biji, ya. Dari ini tumbuh 7 tangkai. Dari tangkai ini ada 100 biji. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sekehendak Allah bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Masya Allah. Jadi jangan takut, ya. Kalau mau hitung-hitungan ya kayak gini, hitungan yang Allah janjikan luar biasa, ya. Hanya 1 kemudian jadi 7 dikali lagi 100, 700, ya. Kemudian Allah menjanjikan lagi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apapun apa yang kamu keluarkan dalam infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya. Ini janji Allah, nggak mungkin Allah akan mengingkari. Kemudian juga ada doa apa? Doa malaikat. Ini sering kita ulangi, ya, pernah kita sampaikan juga, bahwa setiap hari. Dalam riwayat lain dikatakan setiap sore. Jadi bukan pagi aja, ada riwayat mengatakan sore, berarti seharian penuh, ya. Ada malaikat, ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa malakan yanzilan. Jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat, ya, yang datang kepada seorang hamba. Ngapain? Fayaqul ahaduhuma, salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti, berilah keberkahan bagi orang-orang yang berinfak di pagi hari. Tapi yang lain mengatakan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah, ya Allah, jangan kasih, ya, jangan berikan harta kepada orang-orang yang pelit, yang tidak mau berinfak di pagi hari. Jadi jelas sekali, banyak sekali hal yang memberikan kepada kita motivasi dalam masalah infak, ya. Kembali saya katakan, tidak harus dengan harta. Dengan tasbih itu sedekah, ya kan? Ya, wa kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah. Mengucapkan tahlil, takbir, tahmid, tasbih, ya sedekah, ya. Kemudian tersenyum sama saudara kita, sedekah, ya. Dan kemudian bisa semua yang kita lakukan itu bisa diganti dengan melakukan sholat duha. Karena tubuh kita itu punya kewajiban di setiap sendinya untuk berinfak. Sedangkan tubuh ini jumlahnya 360 sendi. Luar biasa. Jadi berarti bukan dengan harta saja kita berinfak,
bisa dengan cara yang lain. Terakhir ada kisah yang menarik ya, ini kisah zaman dahulu ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pada satu hari ada seorang laki-laki ya, dia sedang musafir. Ketika sedang musafir, tiba-tiba dalam perjalanan dia dengar ada suara ya. Dan suara itu bersumber dari awan. Ya, ada awan di situ. Ya. Lalu kemudian suara itu memerintahkan kepada awan, siramilah kebun si fulan. Nah, ini memang orang soleh mungkin ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita mungkin nggak bisa kayak begini ya. Jadi ini laki-laki ini orang soleh kayaknya. Dengar kamu, wahai awan, siramilah kebun si fulan. Maka kemudian awan itu bergerak menjauh ya. Terus diikuti dia mengikuti awan tersebut, diikuti ya. Tiba-tiba sampai di satu tempat ya, yang penuh dengan batu-batu hitam. Lalu kemudian disitulah kemudian awan itu menurunkan airnya, hujan ya. Lalu kemudian di sana juga ada aliran yang kemudian air itu mengalir. Mengalir. Diikuti lagi air tersebut. Ngalir kemana nih? Terus ya. Lalu tiba-tiba dia sampai di sebuah kebun. Dan ketika sampai di kebun disaksikan ada seorang laki-laki sedang berkebun. Maka kemudian laki-laki itu menyambangi petani ini yang sedang berkebun dan berkata, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa namamu?" Lalu orang ini mengatakan, nama saya ini. Dan ternyata nama yang disebutkan laki-laki ini sama seperti nama yang disebutkan sebelumnya kepada awan, siramilah kebun si fulan. Wah, takjub dia. Karena antara nama yang didengar ketika itu dengan yang baru ditanya, hanya namanya sama. Lalu kemudian laki-laki ini bertanya kepada petani ini bertanya sama laki-laki ini, kenapa engkau menanyakan namaku? Maka kemudian laki-laki yang mengikuti awan, mengikuti aliran air, kemudian bilang, sesungguhnya aku mendengar suara kepada awan yang menyuruh untuk menyirami kebun si fulan. Dan ternyata nama itu adalah nama kamu. Lalu kemudian penasaran, nanyalah kemudian laki-laki ini pada petani ini, apa gerangan amalan yang engkau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh awan untuk mengaliri kebun kamu? Maka kemudian laki-laki itu berkata, jika itu yang engkau tanyakan, maka sesungguhnya aku memperhitungkan hasil yang didapat dari kebun ini, lalu aku bersedekah. Dan luar biasanya sedekahnya itu bukan sedikit. Ya, kalau pertanian kan kalau misalkan tak ada hujan, itu kan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan irigasi. Tapi itu pun jumlahnya nggak sampai sebesar ini. Laki-laki ini mengatakan bahwa setiap dia panen, sepertiganya dikeluarkan untuk sedekah, sepertiganya digunakan untuk keluarganya, sepertiganya lagi untuk modal nanam selanjutnya. Masya Allah. Ya, kita mah 2,5% aja susah. Anak kan belum diwajibkan zakat. Anak kan belum nisab, gaji saya kan belum termasuk yang diwajibkan zakat. Ya. Luar biasa laki-laki ini. Memang beda iman. Iman itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kalau kita memang orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan,
menjadi orang-orang yang bertakwa, maka hiasi diri kita dengan senantiasa mulazamah, istiqomah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita infakkan itu berarti bagi saudara kita, kemudian bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk yang belakangan ini baru dihidupkan di sini kan ada apa? Yang untuk ronda tuh ya. Alhamdulillah itu infak, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan juga bermanfaat insyaallah. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu berinfak. Insyaallah pekan depan kita akan bahas lagi tentang sifat-sifat lainnya. Jadi kita akan selesaikan sifat-sifat orang bertakwa sampai tidak ada lagi dalil yang mengatakan tentang sifat-sifat tersebut. Ya, kita sudah membahas udah berapa ya? Yang pertama 4, lalu tambah 1 ayat lagi 2, udah 6, udah 6 tambah udah 9 katanya. Ya, udah 9 sifat-sifat orang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah itu bersumber dari diri saya pribadi sebagai manusia, dan kalau ada kebenaran semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.